warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bapak Ibu. Selamat siang Bapak Ibu ya. Iya. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah. Jadi alhamdulillah kita bertemu di siang hari ini guna kita akan membahas terkait dengan pemahaman dan penerapan budaya positif di lingkungan SMP Negeri 1 Sangkelawa. Ya, perkenalkan saya Reza Rizky, merupakan guru di SMP 1 Sangkelawa ini, dan alhamdulillah saat ini mengikuti program guru penggerak angkatan ke-8 di Kabupaten Bogor Selatan. Ya, jadi ada beberapa tim program guru penggerak di angkatan ke-8 ini. Yang pertama itu ada Ibu Ratna Pitasari dari SD Negeri Lubuk Sari 01. Beliau merupakan fasilitator kami di Kabupaten Bogor Selatan saat ini. Di lokasi di mana? Lokasi itu di Jawa Tengah, di Gunung Agung. Jadi ditempatkan di sini. Kemudian ada Bapak Kasmi, itu dari guru SMP Negeri 1 Bau-Bau. Beliau yang selalu menemani kami baik itu secara online ataupun secara offline di di Kabupaten Bogor Selatan, dan beliau ditugaskan sebagai pengajar praktik di angkatan kali ini. Dan kami sendiri ada Rizky dari SMP Negeri 1 Sangkelawa, merupakan calon guru penggerak angkatan ke-8. Ya, jadi Bapak Ibu guru, di proses pembelajaran kita hari ini itu kita akan mempelajari terkait dengan konsep inti budaya positif. Kurang lebih ada 8. Sebentar kita akan menilai bersama apa yang bisa kami berikan di materi kali ini. Yang pertama itu ada perubahan paradigma belajar. Kedua ada disiplin positif. Ketiga, nilai-nilai kebajikan. 4, kebutuhan dasar manusia. Kelima, motivasi perilaku manusia. 6, posisi kontrol guru. 7, keyakinan kelas. Dan ke-8 ada segitiga institusi, bagaimana cara menyelesaikan masalah siswa melalui tahapan segitiga institusi. Dan ini kita akan bahas di akhir bentar. Ini mungkin sebenarnya ranahnya BK, karena bagaimana mendisiplinkan siswa, bagaimana disiplin positif sampai dengan penyelesaian masalah melalui segitiga institusi ini bisa jadi namanya BK, tapi bisa juga ini apa yang ada dalam diri guru-gurunya itu sudah bisa dilakukan di masing-masing mata pelajaran. Jadi perlu kita pahami bersama, sehingga ketika ada masalah-masalah terjadi, kita tidak menuntut oh ini siswa harus salah, ini siswa paling salah, tetapi juga mungkin berasal dari guru-guru itu sendiri, bahwa mungkin belum memahami tata cara penyelesaian dalam menyelesaikan masalah siswa, sehingga tidak boleh kita lempar ke BK terus, karena bisa jadi BK itu sangat banyak yang mesti diselesaikan, sehingga kita bisa menyelesaikan masalah itu di lingkungan kita sendiri atau bagian mata pelajaran. Oke, baik Bapak Ibu guru. Yang pertama kita ada perubahan paradigma pembelajaran. Ya, saya bacakan terlebih dahulu. Ya, perubahan paradigma pembelajaran itu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip-prinsip pada filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang berpusat pada murid. Ya, lagi-lagi berpusat pada murid. Jadi semua pembelajaran yang kita lakukan di dalam sekolah ini, di dalam kelas kita masing-masing, itu fokus utamanya adalah murid, bukan lagi guru seperti kurikulum sebelumnya. Mungkin di kurikulum KTSP ke bawah itu masih fokus utama adalah guru, di mana guru adalah sumber ilmu, sumber pelajaran. Jadi saat ini bukan ya Bapak Ibu guru hanya sebagai fasilitator di dalam kelas. Guru hanya sebagai penuntun pembelajaran di dalam kelas, bukan lagi sumbernya. Sumbernya dari mana? Sumbernya kalau seperti kita lihat PP, bukan guru kan pasti kita tulis. Sumbernya pasti dari bahan ajar yang kita bawa, buku atau Google atau hal-hal lainnya. Itu sumbernya. Sedangkan guru bertindak sebagai fasilitator di dalam kelas. Ini yang memang kita akan bawa sebagai proses perubahan paradigma belajar. Jadi guru hanya sebagai pengarah di dalam kelas, bukan lagi menjelaskan dari A sampai Z, tetapi mengarahkan bagaimana siswa belajar A sampai Z. Iya. Tujuannya apa? Tujuannya pasti adalah mewujudkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila yang saat ini kita sudah terapkan selama kurang lebih 2 tahun perjalanan kita di masa ini.
Yaitu apa nilai-nilainya? Yang pertama, Bapak Ibu saya kira sudah tahu semua, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kedua, ada kebinekaan global. Ketiga, bergotong royong. Empat, kreatif. Lima, bernalar kritis. Dan keenam, mandiri. Jadi ada 6 dimensi dari profil pelajar Pancasila yang diarahkan untuk bagaimana melihat siswa bisa mampu masuk ke dalam profil pelajar Pancasila tersebut. Artinya apa? Akhlak-akhlaknya, bagaimana karakternya, bagaimana cara belajarnya, itu bisa kita arahkan ke dalam nilai-nilai ini. Ya. Sehingga Bapak Ibu sekalian, sehingga arti pengarahan itu sendiri bukan bagaimana kita mengontrol. Lagi-lagi, arti pengarahan itu bukan bagaimana kita mengontrol siswa untuk masuk seperti apa yang kita ajarkan. Jadi kita ajarkan itu bukan dari apa yang kita miliki, tapi apa yang dibutuhkan oleh siswa. Jadi lagi-lagi yang kita ajarkan itu bukan apa yang kita miliki, tetapi apa yang kita ajarkan kepada siswa sesuai dengan kebutuhannya siswa. Yang pertama, dalam posisi pengontrol itu ada 4 yang kita bisa tahu bahwa guru itu sebenarnya tidak mampu mengontrol murid, atau ilusi bahwa guru itu mengontrol murid sebagai ilusi. Kemudian kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat memecat karakter. Jadi kita memarahi, kita apa, itu hanya sebuah ilusi bahwa kita mampu memotong karakter siswa, kita mampu merubah karakter siswa, itu hanya sebuah ilusi. Ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ya, kita bujuk, kita rayu, kita gombal ataupun apa dan sebagainya, itu hanya ilusi ataupun hanya sebuah hal-hal yang bersifat sementara. Dan yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Ya, jadi orang dewasa juga sebenarnya tidak mampu memaksa siswanya berbuat seperti bagaimana tidak sesuai dengan keinginannya. Ya, mungkin Bapak Ibu guru, kita akan coba terkait dengan 4 hal ini. Apakah benar 4 hal ini hanya menjadi sebuah ilusi, baik itu guru kepada siswa ataupun guru kepada guru dan lain sebagainya. Ya, di sini saya butuh 2 orang relawan, ya, 2 orang relawan untuk bisa kita buktikan bersama-sama terkait dengan hal ini. Siapa yang bisa? Oh yang lebih saya lebih, ya. Ayo lebih satu siapa? Ya satu yang lebih berusaha, ayo berusaha silakan. Ya. Ayo. Siapa ayo berusaha lebih? Ayo. Ayo maju ke depan. Ayo. Ya, nanti ibu ini yang merayu, ibu Rosa yang mempertahankan kertas ini. Ya. Di sini ada 2 orang sukarelawan. Ya, di sini nanti untuk ibu Rosa tugas adalah ini mempertahankan apa yang saya berikan. Jadi mau dibujuk, mau dirayu, mau dipaksa, mau diberikan apa, itu ibu Rosa mempertahankan bahwa ibu Rosa tidak boleh memberikan ini kepada orang lain dan tidak boleh ini ada tulisan dan tidak boleh dibaca oleh orang lain. Hanya ibu Rosa yang mampu memiliki ini. Tugasnya ibu Inggit adalah membujuk, merayu, memberikan hadiah apapun itu kepada ibu Rosa untuk ibu Inggit bisa baca apa yang ada dalam kelas ini. Ya, apa yang ada dalam kelas ini. Jadi tugas ibu Inggit adalah merayu atau apapun yang saya mau ditarik, mau dipaksa, mau apapun itu terserah. Ya, nanti saya berikan waktu 2 menit untuk bagaimana kita mengilustrasikan 4 hal tentang teori kontrol ini. Oke, saya pesankan ini.
Tawa. Sekolah siang itu. Vokasi saya itu sekolah siang. Tidak bisa. Kalau kita siang terbuka. Ya, terima kasih. Oke. Ya, terima kasih Ibu Ingin, terima kasih sudah berusaha. Silakan kembali ke tempat mana. Ya, kita berikan apa dulu yang saya sudah berani mempraktikkan apa yang kita coba buktikan. Ya, jadi dari dua orang tadi, ya dari orang tadi yang apa yang mampu mengontrol agar tersini jadi siapa? Ibu Rosa kan? Yang memaksa dari siapa? Ayah Ingin. Jadi apapun yang dilakukan oleh Ibu Ingin yang mampu membuka ini. Karena siapa? Karena yang mengontrol untuk agar ini tidak terbuka atau tidak terbaca adalah Ibu Rosa. Ya, jadi kita kembali kepada diri kita sebagai guru. Apapun yang kita lakukan, kita paksa siswa, kita berikan hadiah pada siswa, kita apapun itu tidak mampu merubah hal yang dipikirkan oleh siswa kalau siswa itu sendiri tidak mau merubahnya. Maka bagaimana cara kita merubah? Kita ubah keyakinan siswa. Kita mengajarkan bagaimana meyakini agar yang benar itu benar dan yang salah itu salah. Jadi merubah keyakinan itu berasal dari dalam diri siswa itu sendiri. Ya, mungkin seperti Bapak Ibu ya, itu sedikit saja contoh. Mungkin masih banyak contoh-contoh lain yang mungkin lebih bagus. Jadi lebih kita pahami secara mendalam terkait dengan bagaimana proses kontrol dalam diri siswa sendiri. Ya, selanjutnya yaitu adalah bagaimana kita mengubah paradigma kita yang tadinya stimulus yang bersifat stimulus respon ke dalam pendekatan teori kontrol tadi. Yang pertama itu Bapak Ibu saya kira sudah tahu semua bahwa siswa itu mungkin pemikiran kita siswa itu mempunyai kebutuhan yang sama. Siswa itu mempunyai pemikiran sama, baik matematika, semua tahu matematika, semua tahu bahasa Indonesia, dan tidak Bapak Ibu. Ya, kita tahu semua bahwa siswa itu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, baik itu gaya belajarnya, baik itu minat belajarnya, ataupun hal-hal lain sebagainya. Mereka pasti memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Ini harus kita pahami sebagai guru. Kenapa? Kalau kita paham bagaimana gaya belajar siswa, maka kita akan tahu bagaimana cara mengajar siswa yang lebih efektif untuk siswa A, siswa B, dan siswa C. Misalkan siswa A, cara mengajarnya adalah yang berkebutuhan visual, maka pasti kita tahu bagaimana cara mengajar anak yang berkebutuhan visual, ataupun berkebutuhan auditori, atau berkebutuhan kinestetik. Nah, itu kita harus berbeda-beda cara mengajar dan harus mampu mempraktikkan itu. Kemudian yang bisa kita katakan lagi, orang lain bisa mengontrol saya, ya itu di stimulus respon. Bahwa kita mampu mengontrol siswa. Ternyata dalam teori kontrol dia katakan adalah hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Jadi hanya siswa yang mampu ataupun bisa mengontrol diri siswa itu sendiri, bukan kita sebagai guru, karena berasal dari keyakinan mereka. Oke, selanjutnya, ya kita berbicara terkait dengan disiplin positif. Lagi-lagi, kalau kita berbicara terkait dengan disiplin, pasti kita berbicara terkait dengan aturan. Siswa harus mengikuti aturan yang kita berikan. Padahal dalam fakta sejarahnya bahwa kita tahu bahwa disiplin itu berasal dari kata disiplina, berasal dari bahasa Yunani yang berarti belajar, bukan mengikuti aturan, bukan pengaruh, tapi berasal dari kata belajar. Di mana disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya. Jadi disiplinnya bukan disiplin terhadap aturan yang telah ditulis atau dipajang, tetapi disiplin terhadap diri sendiri terlebih dahulu. Oh, bahwa ternyata ini aturannya, tapi apakah saya mau mengikuti atau tidak, itu dari dirinya masing-masing, bukan dari yang kita suruh atau kita arahkan. Selanjutnya, disiplin positif juga merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran diri. Jadi lagi-lagi menumbuhkan kesadaran dirinya.
bukan bagaimana kita angkat ataupun kita paksa anak-anak tersebut untuk mengikuti aturan-aturan yang telah kita buat. Sehingga sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal. Jadi mengacu pada nilai-nilai yang telah kita tanamkan pada proses pembelajaran kita selama ini. Ya, dan seperti tadi di profil pelajar Pancasila. Oke, lanjut. Ya, kita berbicara saat ini terkait dengan nilai-nilai kebajikan. Ya, nilai-nilai kebajikan mungkin Bapak Ibu guru jauh lebih tahu daripada saya. Apa itu nilai-nilai kebajikan? Saya di sini hanya memaparkan, yaitu terkait dengan nilai-nilai yang disepakati bersama, terlepas dari suku, bangsa, agama, ras, dan sebagainya. Jadi nilai-nilai yang disepakati atau hal-hal yang telah kita sepakati bersama antara guru dan siswa, bukan guru yang membuat aturan, kemudian siswa mengikuti aturan yang telah dibuat oleh guru. Tapi ini adalah nilai-nilai yang telah kita buat secara bersama-sama. Oh, ini nilai-nilai yang disepakati di kelas kita. Oh, ini nilai-nilai yang disepakati di sekolah kita. Yang sudah siapa? Guru, siswa. Kalau di kelas, kalau di sekolah, guru, orang tua siswa, kepala sekolah, kemudian komite, dan juga siswa itu sendiri. Terkait dengan apa-apa yang kita sepakati di sekolah, terkait dengan nilai-nilai apa yang bisa kita susun di sekolah kita. Bukan guru yang menyusun, disusun kepada siswa, gitu ya, oke guru. Dan nilai kebajikan itu haruslah bersifat positif, sifat-sifat positif manusia yang bertujuan mulia. Ya, jadi yang bersifat positif, bukan bersifat kalimat perintah, bukan bersifat larangan, bukan bersifat hal-hal negatif. Semisal saya kasih contoh, dilarang membuang sampah sembarangan. Itu betul, bagus sekali kalimatnya. Tetapi itu terkandung unsur negatif yang ada di dalamnya, yaitu pelarangan untuk membuang sampah sembarangan. Mungkin kita buat kalimatnya menjadi kalimat-kalimat positif, yaitu buanglah sampah pada tempatnya. Jadi kalimat ajaran yang bersifat positif, sehingga arah itu bisa kita ubah menjadi siswa yang tadinya negatif ke arah yang positif. Tapi kalau mungkin ini sudah menjadi kita orang Indonesia ya, membaca itu atau memilih itu pasti lebih menyukai hal-hal negatif dibandingkan hal-hal positif. Misal di Quran ada dua, halaman 1, halaman 2. Halaman 1 kejadian siswa ditabrak mobil. Di halaman 2 siswa berprestasi di dunia internasional. Pasti kita baca dulu siswa yang ditabrak mobil terlebih dahulu. Ya, karena mesti kita membaca dengan negatif, baru artinya dia adalah positif. Dan rata-rata itu ya termasuk saya juga. Ya, ketika ada berita-berita kapal tenggelam, dengan misalkan pemberian hadiah siswa berprestasi, misalkan seperti itu, pasti kita lebih tertarik membaca kapal tenggelam misalkan seperti itu. Dan itu mungkin secara alam bawah sadar kita pasti akan menuju ke hal itu. Tapi coba kita berubah dari itu untuk bagaimana kita ubah bawah sadar siswa untuk berpikir yang positif terlebih dahulu, hal-hal yang positif yang dia baca terlebih dahulu, untuk lalu kita lihat hal-hal yang sumber informasi lainnya. Bukan itu tidak bohong, tidak bagus, tapi itu merupakan sumber informasi saja. Tetapi hal yang positif yang bisa juga kita baca terlebih dahulu, itu misalkan. Ya. Kemudian dari nilai kebajikan ini ada banyak sekali nilai kebajikan yang bisa kita angkat dan mungkin bisa kita tahu bersama. Tetapi bisa dibangunkan 3 yang bukan jauh penting, tetapi coba masuk di sekolah kita. Yang pertama adalah profil pelajar Pancasila. Ini sudah bisa kita terapkan dalam tahun ini. Yaitu pertama apa? Bagaimana bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Kedua, mandiri. 3, bernalar kritis. 4, berpikiran global. 5, bergotong royong. Dan 6, mandiri. Ini merupakan 6 dimensi dalam profil pelajar Pancasila, di mana kalau diturunkan ada elemen, ada sub-elemen yang mungkin akan jauh lebih terprediksi lagi terkait dengan hal-hal yang bisa kita angkat dalam dimensi profil pelajar Pancasila. Dan yang kedua ada Ibu Primary Program atau PIP. Ini ada beberapa hal yang bisa kita angkat, yaitu terkait dengan bagaimana toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai diri,
antusias, empati, keingintahuan sampai dengan komitmen. Ya, ini terkait dengan PYP. Dan yang ketiga ada 9 pilar karakter. Di mana dalam 9 pilar karakter ini mungkin ibu bapak ibu guru sudah tahu bersama. Terkait dengan beberapa kurikulum yang sebelum kurikulum mereka ini ada beberapa yang telah mengangkat pengetahuan karakter. Ya, jadi ada 9 pilar, yaitu pertama cinta Tuhan dan segala ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran dan diplomatis, hormat dan santun, sampai dengan kedamaian dan kesatuan. Jadi ada yang bisa kita angkat untuk kita terapkan dalam sekolah kita. Semisal, misalkan dilarang berkelahi atau dilarang ribut, misalkan kita mengangkat menjadi nilai kebajikan adalah kedamaian dan kesatuan yang ada di sekolah kita. Contoh seperti itu. Ya, sampai sini Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan? Ada, oke, silakan Pak Andi Ahmad. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebenarnya pertanyaannya sudah ada beberapa bagian yang sudah terlewatkan, tetapi saya kira bukan sebuah masalah. Mungkin bisa kita kembali di berikutnya. Tapi sementara di sini dulu yang berkaitan dengan dimensi P5 yang mungkin sudah kita laksanakan di sekolah kita 1 tahun yang lalu. Yang menjadi pertanyaan saya dalam hal 6 dimensi ini, apakah harus dilakukan ke 6 ini dalam 1 tahun ini atau kita membagi beberapa seperti itu? Mungkin dijawab dulu, apakah harus kita tuntaskan 6 dimensi ini atau seperti bagaimana supaya bisa berlanjut ke pertanyaan berikutnya. Baik, terima kasih Pak Andi. Ya, jadi kalau saya ditanya apakah 6 dimensi ini dituntaskan selama 1 tahun? Ya, bisa kita tuntaskan dalam waktu 1 tahun. Karena kenapa? Karena dimensi ini tertuang dalam setiap mata pelajarannya. Tertuang dalam setiap mata pelajaran. Misalkan saya matematika, ternyata saya hanya mampu mengangkat 3. Ya, misalkan ini contoh yaitu bernalar kritis, bergotong royong dan kreatif yang terangkat dalam materi-materi saya selama 1 tahun. Tetapi yang ada di PJOK atau ada di agama itu ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Esa dan berhak mulia, kemudian ada mandiri dan ada berkebinekaan global. Maka 2 wakil saja ini langsung terdeskripsikan untuk seluruh siswa di kelas itu dalam waktu tahun misal. Jadi bisa dalam 2 mapel yang berbeda-beda bisa mengangkat hanya beberapa dimensi, tetapi ketika digolongkan semua akan termasuk ataupun semua akan ternilai dalam proses 6 dimensi itu. Atau bisa juga dalam 1 mapel itu bisa menilai kesemuanya. Misal dalam materi matematika di materi bilangan. Materi bilangan mungkin kalau kita mengambil bagaimana bertahu kepada Tuhan Yang Esa itu agak sulit. Kalau materi bilangan misalkan, yang ada mungkin di materi bilangan yaitu bernalar kritis, bergotong royong dan kreatif tadi. Ya, itu diangkat dalam 1 bab. Di bab selanjutnya tentang aljabar, karena salah satu penemu aljabar adalah algoritmi, dia mampu mengangkat terkait dengan beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu ada apa? Ada di situ di sub elemen atau elemennya adalah akhlak kepada sama manusia, misalkan. Berarti itu yang diangkat dalam beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga dalam 1 tahun pembelajaran ada 6 dimensi yang terangkat setiap mapelnya. Jadi lagi-lagi bukan 1 pertemuan dinilai semua 6 dimensinya, tetapi 1 pertemuan itu bisa kita bagi. Mungkin pertemuan ini kita hanya menilai bernalar kritisnya. Maka apa yang akan kita lakukan dalam proses pembelajaran itu? Mungkin pertemuan kedua yang kita lihat adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Esa. Apa yang kita nilai akan kita lakukan dalam proses pembelajaran itu. Jadi seperti itu Pak Guru. Jadi bisa kita mengangkat kesemuanya dalam 1 tahun pembelajaran. Bisa saja 1 semester itu yang muncul.
Biasanya kalau semester 6 muncul. Tetapi kalau kita diturun di SMP itu minimal 3 dimensi yang diangkat dalam satu semesternya. Satu semester minimal 3 dimensi itu sudah diangkat dalam proses pembelajaran kita selama satu semester ini. Begitu Pak Guru ya? Ya, mungkin begitu dulu ya. Oke, ini yang materi pertama yang terkait dengan pertama terkait dengan nilai dalam kebijakan atau nilai kebajikan. Nanti sebentar kalau ada pertanyaan lagi kita akan bahas lagi. Oke. Atau ada pertanyaan selanjutnya? Oke, kita lanjut ya. Terkait dengan kebutuhan dasar manusia. Ya, kebutuhan dasar manusia adalah kebutuhan dasar terkait dengan segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, ya. Untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, seluruh tindakan yang kita inginkan atau kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Jadi hal-hal yang kita lakukan itu pasti memiliki tujuan tertentu. Dan semua usaha terkait yang kita lakukan adalah dalam rangka kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ya, lagi-lagi dalam mencapai kebutuhan dasar kita sebagai manusia pasti ada hal-hal yang kita inginkan atau kita lakukan. Misalkan kalau kita lapar ya pasti kita makan, kita cari makanan untuk makan. Kalau kita tunggu saja ya berarti kita berada di warung. Ya, itu pun pasti di warung kita pesan dulu. Pesan ada si ayam atau apa, jadi baru dibawakan makanannya. Jadi ada yang kita lakukan untuk mencapai ataupun mendapatkan kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Begitu pula sebagai siswa dan sebagai guru, pasti ada kebutuhan dasar yang akan ataupun yang ingin dicapai dalam proses pembelajaran. Ya, di sini dapat 5 kebutuhan dasar sebagai manusia, atau bisa juga kita bawa ke dalam lingkup ruang kelas kita. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup, yaitu makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Semisal kalau kebutuhan bertahan hidup makanan ya, kalau kita mengambil waktu istirahat siswa di jam istirahat dan kita mengambil sebagai jam pelajaran, maka pasti siswa itu ada sebagian siswa yang merasa jenuh dengan kita. Karena kenapa? Karena kita mengambil waktu istirahatnya, sedangkan waktu istirahat untuk mereka disiapkan oleh sekolah untuk makan atau minum, untuk bermain ataupun untuk melakukan hal-hal lainnya yang dibutuhkan oleh siswa. Maka bisa jadi kita telah mengambil kebutuhan hidupnya siswa dalam proses pembelajaran kita. Maka ini mungkin perlu dikaji ulang, perlu dipertimbangkan kembali untuk menggunakan waktu istirahat semisal. Kemudian yang kedua, kebutuhan mendapatkan kasih sayang dan rasa diterima. Ya, contoh-contohnya adalah rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dari kelompok tertentu. Ya, karena mungkin ada beberapa siswa kita yang dulu itu terkucilkan di kelasnya. Terkucilkan apa yang dibutuhkan, ternyata mungkin dibutuhkan rasa kasih sayang dari guru sendiri atau dari teman-temannya di kelas itu. Sehingga tidak lagi timbul pembulian, tidak lagi timbul hal-hal negatif lainnya, bahkan terjadi kemunculan di siswa. Karena apa? Karena rasa kasih sayang itu mungkin yang didapatkan kurang, baik itu di sekolah ataupun di rumah. Tapi karena ruang itu kita berbicara sekolah, maka kita akan munculkan rasa kasih sayang dan rasa diterima di sekolah ini, ya di sekolah. Dan bagaimana apa? Dan bagaimana kita lihat adalah bukan siswa semua bodoh, ya. Tetapi kita mampu menerima siswa dengan kelebihannya masing-masing. Kalau dia lebih olahraga ya kita terima dengan olahraganya, bukan kita diskreditkan dia ini bodoh dalam bidang atau lintas bidang apapun. Ya, kemudian ketiga ada terkait dengan penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Ya, saya kira ini Bapak Ibu Guru mungkin sudah banyak contoh dalam diri kita, dalam diri siswa terkait dengan kebutuhan terkait dengan penguasaan ini. Di mana di beberapa tahun lalu ada mungkin siswa yang kita anggap bodoh dalam hal materi-materi eksak misalkan, ya eksak. Ternyata ketika di materi PJOK dia tidak sangat bagus, baik itu di bidang polinya. Kenapa? Sampai anak tersebut dibawa ke dalam lomba-lomba di tingkat kabupaten, anak tersebut mampu melakukan kegiatan-kegiatan tersebut sampai bahkan berprestasi dalam tingkat kabupaten itu. Jadi ternyata kita mesti akui bahwa anak tersebut
oke, tidak pandai di eksak, tetapi dia mampu dipandai di bidang-bidang olahraga, maka dia berprestasi di bidang itu. Sehingga memang kebutuhan akan pengakuan atau penguasaan terhadap bidang-bidang itu ya kita harus akui. Kemudian kebutuhan akan kebebasan, yaitu mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru atau mampu mengendalikan arah dirinya. Ini mungkin yang banyak juga tercipta di dalam diri kita. Kita memiliki kebebasan dari siswa untuk melakukan hal-hal yang mungkin bisa mereka lakukan, ya mereka bisa lakukan dan kita larang. Ya, jadi ini mungkin kita bisa coba perbaiki kembali ataupun kita lihat kembali terkait dengan bagaimana mungkin kemarin kita kayak tugas, mungkin tugas mereka ingin bukan hanya menggambar, tetapi mungkin mereka langsung ekspresikan dengan musik, ekspresikan dengan karya, baik itu kayak tulisan ataupun lain sebagainya. Sedangkan kita inginkan bahwa anak tersebut ingin musik saja, padahal dia tidak suka ataupun tidak mampu belajar seperti itu, karena dia bukan tipe yang mendengar, tapi tipe yang estetik, langsung bekerja sesuai dengan apa yang dia lakukan. Dan terakhir ada kebutuhan akan kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan yaitu bermain, humor, antusias dan tertawa. Ini yang paling banyak kita dapatkan, bahwa mungkin saya pribadi sebelumnya itu merasa bahwa saya banyak merenggut kesenangan dan dalam diri siswa. Karena kenapa? Karena saya mengajar matematika di dalam kelas tanpa memikirkan bagaimana mereka bermain sambil belajar. Di dalam kelas. Jadi mari kita coba bersama-sama kita ajak siswa untuk bermain sambil belajar dalam kelas, baik itu di dalam materi pelajaran kita ataupun membuat praktek di luar kelas kita sebagai proses pembelajaran, sehingga mereka bisa senang dalam proses belajar kita. Mungkin di bahasa Inggris berdebat, atau di matematika mungkin diajarkan terkait bilangan, bisa sembari bermain. Apalagi kalau di sini kasih ABCD, itu kan ada pola pembelajaran bilangan di situ. Atau di IPA ada pembelajaran apa di situ? Kayak terkait dengan evaporasi, mungkin menjelaskan terkait dengan bagaimana proses siklus air menjadi hujan dan sebagainya. Itu bisa diajarkan sembari bermain ataupun membuat proyek-proyek yang mampu menumbuhkan potensi-potensi yang dimiliki oleh siswa. Ya, kita masuk ke motivasi perilaku manusia. Ini bagian kelima. Ya, untuk yang pertama ada untuk menghindari ketidaknyamanan. Kedua, untuk mendapatkan penghargaan dari orang lain. Ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya, kita ambil yang pertama terlebih dahulu, untuk menghindari ketidaknyamanan. Mungkin kita sebagai guru juga kita merasa seperti itu. Ya, kita merasa seperti itu. Karena atas perintah kepala sekolah disuruh pergi ke kabupaten kayak Batauga untuk melaksanakan program dan dinas pendidikan. Karena perintah saja kita ikut, kita pergi. Bukan karena karena ini bagus. Misalnya kita pramukaan, ini bagus pramukaan untuk diri saya pribadi. Awalnya mungkin ketidaknyamanan, pergi ke sana SMA sih, kayak mungkin dari kepala sekolah saja. Tiba sana, ternyata proses itu berubah menjadi yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Ternyata di kepramukaan itu dibentuk itu, sehingga proses perubahan itu yang tadi ketidaknyamanan langsung menjadi ingin menjadi pembelajar di pramuka. Jadi ada faktor itu. Untuk di dalam diri siswa apa? Contohnya, misalkan anak-anak disuruh kerja bakti. Ya, disuruh kerja bakti, mereka kerja sudah diarahkan, tetapi guru hanya melihat, tidak bersama-sama mengikuti kerja bakti. Betul, kita memantau siswa, tetapi karena siswa beda kita di situ, jadi mereka kerja asal saja. Yang penting mereka terlihat kerja oleh guru, karena tidak nyaman dari perintah kita. Sehingga mungkin itu hanya bertahan 1-2 jam saja atau 1-2 jam saja, dan lama proses itu. Dan mungkin ketika disuruh lagi, mereka akan abai terhadap kita. Kedua, untuk mendapatkan penghargaan dari orang lain. Ini yang paling sering, untuk mendapatkan penghargaan dari orang lain. Kenapa seperti itu? Kita melakukan proses pelajaran dan sebagainya, tetapi ketika dalam kelas kita hanya mengapresiasi satu anak saja. Kita hanya mengapresiasi satu anak yang bagus nilainya, tanpa melihat progresnya.
atau tanpa melihat proses perubahan dari awal hingga menuju itu. Dia dapat 100, atau kamu bagus sekali, kamu dapat 100. Bagaimana dengan anak-anak yang lain? Bagaimana dengan anak-anak yang lain? Anak-anak yang lain akan menjadi acuh kepala kita, karena pasti yang ini yang kita puji terus. Misalkan matematika si A saja yang dapat 100, oh itu yang kita puji. Pertemuan kedua dapat 100 lagi, itu yang kita puji. Sehingga anak-anak yang lain akan menjadi acuh kepala kita. Pertemuan ketiga, ya lagi dapat 100 tuh, dan kita kejar. Akan muncul seperti itu. Sehingga mungkin perlu adanya apresiasi secara menyeluruh terkait dengan progres perkembangan yang mereka yang lakukan. Mungkin yang tadi dapat 10 di pertemuan pertama, di pertemuan kedua dapat 30. Itu ada progres 20. Maka perlu kita apresiasi atas peningkatan yang telah mereka alami. Walaupun mungkin masih rendah, tapi terjadi progres yang cukup bagus dari 10 ke 30 misalkan. Maka sehingga untuk mendapatkan pengalaman normal ini akan hilang karena semua proses itu telah atau siswa kita berikan apresiasi yang bagus, ya, bukan satu orang. Dan lawannya yang mau ini Bapak Ibu Guru, lawannya misalkan apabila tidak ada apresiasi dari guru, apresiasi dari temannya, apresiasi dari kepala sekolah, maka pasti kita tidak akan mau kerja lagi. Karena kita apa? Karena kita bekerja untuk mendapatkan apresiasi, mendapatkan penghargaan dari kepala sekolah, dari guru, dan lain sebagainya. Ya, ini yang lawan nomor 2. Dan yang paling bagus memang nomor 3, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan, yang timbul dari dalam dirinya. Dan terkadang ini muncul setelah proses itu berlangsung. Ya, terus terang seperti kami ikut dalam program guru penggerak ini. Itu sebenarnya hanya coba-coba tes ilmu. Tes ilmu seberapa jauh saya bisa lolos ke guru penggerak. Seberapa jauh saya bisa lolos ke guru penggerak. Mampukah saya jadi guru penggerak? Itu awalnya. Tapi dalam proses berat, karena ternyata Allah masih punya seperti ini. Dan menjadi guru penggerak atau menjadi seorang guru pada umumnya bukan hanya proses pembelajaran yang kita pentingkan dalam pemikiran kita, harus kita belajar kayak gini. Tapi bagaimana kita mengajar untuk siswa ternyata, bagaimana kebutuhan siswa kita ambil dan kita olah menjadi kebutuhan diri kita sendiri juga. Sehingga kita mampu mengajar ini. Dan bukan saya menjadi lebih baik sekarang, tapi saya masih berproses untuk sama-sama. Mari kita bersama-sama membangun budaya positif ini di lingkungan sekolah. Bukan yang saya pribadi, tapi mari kita bersama-sama semua. Makanya ada proses diseminasi ini di program guru penggerak. Ya, kenapa seperti itu Bapak Ibu penting? Karena nomor 1 dan nomor 2 ini merupakan faktor atau motivasi ekstrinsik yang berasal dari dalam atau dari luar diri. Maka seperti yang kita bahas di awal, kalau paksaan dari kita, kalau arahan dari kita kepada siswa, itu akan kecil pengaruhnya, akan minim pengaruhnya, karena dia berasal dari luar diri, dari motivasi ekstrinsik. Bagaimana dari dalam diri yang paling bagus ya? Motivasi ekstrinsik yaitu berasal dari keyakinan diri masing-masing, bukan berasal dari suruhan orang lain atau perintah orang lain, begitu. Ya, sampai situ mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu, atau ada tanggapan, atau ada masukan yang membangun terkait dari proses kita ini. Tiga terkait dengan hal-hal yang akan kita bahas ini. Ada tanggapan, ada tambahan? Oke, lanjut ya. Oke. Dari hal itu, maka kita akan berbicara terkait dengan identitas kita sebagai guru. Identitas kita sebagai guru yang paling banyak dilakukan adalah proses hukuman. Hukuman itu awalnya proses hukuman. Yaitu bagaimana hukuman itu, hal-hal yang dilakukan dalam hukuman itu pasti tidak terencana. Pasti tidak terencana, kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi dalam dirinya, pada dirinya. Kemudian hukuman selalu bersifat satu arah dari guru kepada siswa, atau dari kepala sekolah kepada guru, dan lain sebagainya. Kemudian hukuman arahnya selalu bersifat atau berupa hukuman fisik atau hukuman psikis, hukuman mental. Jadi ini yang perlu menjadi proses juga kita, bahwa ada hukuman dalam identitas diri kita. Kemudian langkah selanjutnya adalah konsekuensi. Jadi hukuman kita beralih ke konsekuensi. Konsekuensi apa? Itu
Konsekuensi merupakan arah yang terencana atau disepakati sesuai dengan aturan yang berlaku. Ya, sesuai dengan aturan yang berlaku. Jadi konsekuensi itu kita sudah sepakati bersama aturannya, kita sudah sepakati bersama nilai-nilai kebajikannya. Itu yang akan kita laksanakan. Asalnya sanksinya apa? Itu konsekuensi. Kemudian murid dibuat tidak nyaman, tetapi untuk sementara. Misal ketika dia terlambat masuk jam pelajaran, konsekuensinya apa? Konsekuensinya dia pulang lebih lama. Itu misal. Maka pasti dia tidak nyaman. Dia tidak nyaman karena dia berbeda dari teman-teman lainnya. Itu disebut sebagai konsekuensi. Artinya ada hal yang berbeda yang didapatkan dari teman-teman lainnya. Dan sikapnya bagaimana? Sikap guru selalu memonitor murid, memonitor siswa bagaimana siswa tersebut apakah sudah sesuai dengan aturan atau tidak sesuai dengan aturan. Jadi guru selalu memantau, memonitor apa yang dilakukan oleh murid sendiri. Dan yang ketiga, restitusi dalam kurikulum merdeka. Bagaimana proses guru itu diarahkan ke restitusi. Diarahkan ke restitusi. Bagaimana restitusi? Yaitu menguatkan murid ataupun penguatan itu dalam jangka panjang. Kenapa dalam jangka panjang? Karena timbul dari keyakinan diri siswa, bukan dari guru, bukan dari permasalahan oleh guru, tapi timbul dari keyakinan diri siswa. Kemudian murid mendapatkan penguatan. Permasalahan yang didapatkan oleh siswa itu dikuatkan kembali oleh guru. Jadi masalahnya terdapat solusi, kemudian dikuatkan bahwa kamu harus seperti ini, tidak boleh seperti itu. Dan yang ketiga, murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Jadi solusinya itu berasal dari murid, dan pastinya murid akan bertanggung jawab adalah perilakunya karena sudah ditemukan solusinya. Sebentar akan lebih jelas lagi di proses yang ketiga, restitusi. Baik Bapak Ibu Guru, ini ada 5 posisi kontrol guru yang sebenarnya kita sudah pahami, kita sudah pernah lakukan, tapi mungkin kita lupa-lupa. Oh, ternyata ini posisi apa kita sebagai guru. Jadi ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah guru sebagai penghubung. Guru sebagai penghubung ini maksudnya bagaimana Bapak Ibu Guru? Guru di sini ini ketika siswa melakukan kesalahan itu langsung bertindak menghukum. Baik itu hukum secara fisik, misalkan kalau hukum secara fisik itu karena dia terlambat lari ke lapangan, itu fisik yang dirasakan siswa. Atau misalkan karena kamu terlambat jemur di lapangan, kemudian hormat bendera, itu guru-guru yang bertindak sebagai posisinya sebagai hukum. Ya, itu yang dijelaskan. Kemudian ada guru sebagai pembuat rasa bersalah. Maksudnya apa? Dalam posisi guru sebagai pembuat rasa bersalah ini, murid seolah-olah betul-betul tidak ada benarnya. Murid seolah paling salah dalam proses ataupun dalam kesalahan yang dibuat. Ya, tidak ada benar sama sekali murid. Misal kayak dia terlambat, kita tegur, kita marah, kamu ini terlambat terus. Kenapa kamu begini? Kenapa kamu begitu? Ya, disalahkan. Kamu bangun jam berapa tadi? Disalahkan. Jadi seolah murid tidak mempunyai rasa benar dalam dirinya dalam sebuah permasalahan. Nah, ini dipegang guru yang sebagai pembuat rasa salah. Itu kenyataannya. Kemudian guru sebagai teman. Guru sebagai teman. Ini yang memang juga terkadang sering kita lakukan karena kita anggap kita dekat kepada siswa kita, kepada murid kita, tapi ternyata mungkin ada sedikit hal-hal yang perlu kita batasi. Kenapa seperti itu? Kalau guru sebagai teman, ketika guru menegur siswa, dia sebagai tersenyum-senyum. Kenapa kamu begini? Naik dong. Negara kamu saya begini. Nah, jadi seolah-olah ini teman saya, tetapi dia memarahi tanpa mengetahui ataupun tanpa siswanya dibuat kamu tahu kesalahanmu. Ini kamu ini tidak pakai kos kaki lagi, aduh lebih masalah. Masuk, nanti pokoknya cara guru lain. Jadi seolah permasalahan itu diselesaikan oleh guru itu, bukan anak itu. Ini jadi siswa itu dia akan langsung
selesai masalahnya tanpa mengetahui apa kesalahannya, tanpa mengetahui bagaimana solusinya. Nah, ini terkadang posisi guru sebagai teman. Sebentar kita lihat contoh kasusnya di UNJ. Kemudian ada keempat, guru sebagai pemantau. Guru sebagai pemantau di sini adalah guru yang melihat kesalahan siswa berdasarkan aturan. Aturannya misalkan kalau murid terlambat maka siswa dijemput, misalkan seperti itu. Maka ketika murid terlambat tanpa bagi buku langsung kamu tahu aturannya kan, silakan beri di lapangan. Nah, itu dijemput. Mirip-mirip dengan hukum, tapi hukum tidak berbicara aturan. Kalau pemantau berbicara aturan sesuai dengan aturan yang berlaku. Murid misalkan hari ini pakai jilbab abu-abu, murid ternyata menggunakan jilbab hitam, maka langsung dihukum. Apa aturannya? Ini hukumannya. Maka dijalankan sesuai dengan hukuman yang ada. Jadi guru sebagai pemantau ini apabila ada aturan yang telah disepakati di sekolah, itu yang diterapkan oleh guru tersebut. Dan yang terakhir ada guru sebagai manajer, di mana posisi ini kita sebagai guru diarahkan ke arah posisi guru sebagai manajer. Kenapa? Karena guru akan bagaimana bersama-sama siswa mencari solusi dari permasalahan yang timbul. Mencari solusi, kemudian menyelesaikan solusi dari permasalahan yang timbul. Semisal kemarin terjadi ada salah satu ruangan kelas kita kacanya pecah. Kalau guru sebagai pendukung maka pasti langsung mendukung siswa tersebut. Tapi karena posisi guru tersebut sebagai manajer, maka guru tersebut berdiskusi dengan siswa yang kasih pecah kacanya. Kenapa kamu kasih pecah dan sebagainya. Kemudian guru bertanya, kira-kira apa solusi dari kamu? Ternyata siswa tersebut menjawab, solusinya apa guru? Kalau bisa, saya ganti saja kacanya, saya ganti kacanya, kemudian dipasang dan diselesaikan bersama-sama dengan guru tersebut. Akhirnya apa? Akhirnya guru hanya mengarahkan bagaimana siswa tersebut mencari solusi, ditemukan solusinya, siswa mendapatkan solusi dan mengganti kaca tersebut. Sehingga posisi tersebut guru sebagai manajer. Akhirnya menyelesaikan bersama-sama dengan siswa dan mendapatkan solusi. Yang solusi itu timbul dari mana? Timbul dari dalam diri siswa, bukan dari guru. Guru hanya mengarahkan apakah ada solusi, bagaimana solusinya. Kalau siswa bingung, mungkin guru menerangkan, kalau begitu begini solusinya. Kamu setuju dengan solusinya, maka begini arahnya. Nah, jadi di IKN sendiri diarahkan bagaimana guru berposisi sebagai manajer. Iya, kita lihat contoh penerapan kasusnya. Ini yang saya bisa baca. Mungkin ini bisa menggambarkan kita sedikit. Misalkan ada siswa yang sedang mengerjakan tugas. Kalau guru sebagai penghukum, maka siswa tersebut langsung disuruh keluar dari ruangan dan dijemur di depan kelas biasanya. Jadi keluar dari ruangan, dijemur di depan kelas. Padahal kalau tidak ada solusi, karena besok di pertemuan selanjutnya pasti siswa itu tidak akan mengerjakan tugas lagi. Atau tidak mencatat, ya kan ada solusi di hari itu ada solusi. Dan langsung dijemur tanpa mengetahui apa akibatnya ketika besok mereka tidak kerjakan lagi, Akhirnya apa? Di akhir semester catatannya tidak lengkap dan sebagainya. Karena kita langsung mendukung tanpa memberikan solusi kepada siswa. Kedua, guru bermerasa bersalah. Berapa kali bapak ibu guru bilang, kamu selesai mengerjakan ibu bapak ibu guru. Jadi seolah-olah anak itu membuat kecewa gurunya. Jadi seolah anak itu salah sekali. Nah, padahal ayo kita cari solusi bersama. Gitu ya. Ya, guru sebagai teman. Jadi katanya, ayo dong ikuti aturan sekolah. Jadi dia guru tersebut berbicara dengan teman tanpa ada sekat di situ. Baik, benar, baik. Tetapi jangan sampai siswa tersebut ketika berbuat salah lagi, inginnya guru tersebut diselesaikan. Jangan, misalkan contoh kayak sekolah kita, jangan pacu, guru ini saja yang selesaikan saja. Jadi ada ketakutan terhadap guru lain dan ada kesenangan terhadap guru lain. Padahal kita sebagai guru tidak boleh terlihat ini A bagus, ini B tidak bagus, ini C begini. Mari kita bagus semua, kemudian
kemudian kita mengikuti apa yang telah ditetapkan. Selanjutnya ada guru sebagai pemantau, yaitu selalu lagi-lagi saya katakan tadi adalah guru mengikuti aturan yang berlaku. Yaitu kamu sudah tahu aturannya kan? Kalau begitu silakan kerjakan tugas. Sekarang jangan hukuman sesuai dengan kesepakatan. Jadi sanksinya diarahkan sesuai dengan kesepakatan yang ada. Dan guru sebagai manajer yaitu bagaimana mencari solusi dari kesalahan yang telah dibuat oleh siswa. Oke, gitu ya Bapak Ibu Guru. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan atau ada yang dibahas? Oke, silakan ini Pak Aman. Oke. Ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Dari materi yang disampaikan saya kira sangat luar biasa dan ada ketertarikan tergantung sesuai dengan budaya bagaimana masalah cara berpikir atau paradigma kita di sekolah kita ini. Akan tetapi mungkin di sini ada beberapa pertanyaan karena hukuman, konsekuensi dan restitusi ini adalah suatu hal yang sering sekali terjadi dan sering hampir guru-guru melakukan. Akan tetapi di sini ada saya lihat yang menarik di konsekuensi, yaitu terencana, disepakati, kemudian murid dibuat tidak nyaman, kemudian sikap guru terlalu bermurid, dan yang terakhir itu yang agak enak. Akan tetapi mungkin berkaitan dengan dalam suatu lingkungan sekolah itu sepertinya kita akan merasa sulit ketika dalam suatu lembaga tidak ada mungkin aturan yang sudah ditetapkan bersama, sehingga dalam suatu pelajaran itu terkadang kita bingung. Saya kasih satu contoh. Saya mendapatkan siswa yang pirang dengan yang coret-coret itu. Ketika saya berpikir secara umum bahwa siswa ini melanggar. Kenapa? Pertama pirang, yang kedua mencoret rambut yang tidak sesuai aturan secara umum. Akan tetapi ketika saya kembali dengan saya bertanya pada diriku sendiri, apakah anak ini bersalah atau tidak? Karena pada dasarnya di lembaga kami itu tidak ada aturan yang memberatkan tentang hal itu. Nah, pertanyaannya ketika saya biarkan rambut itu pirang dan coret-coret itu, tentunya itu tidak sesuai dengan hati saya. Yang kedua, ketika saya menggunting atau mengarahkan atau memperbaiki itu, sementara di aturan itu tidak ada. Nah, pertanyaan terakhir, apakah kita guru ini sebagai guru pribadi bisa membuat aturan tersendiri, atau mungkin kita membuat aturan hanya sebatas kesepakatannya dengan siswa, tetapi itu berbau pribadi. Contoh, saya buat aturan di kelas saya mengajar. Kemudian yang kedua, saya buat aturan misalnya di lingkup OSIS saja, seperti itu. Itu mungkin pertanyaan saya, dan selanjutnya saya berikan kepada komentar. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Jadi terkait dengan aturan, ini sebenarnya kita akan bahas di keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Tapi saya coba bahas saat ini. Benar sekali Pak, memang dalam proses itu banyak aturan-aturan yang telah disepakati bersama. Seperti yang saya katakan sebelumnya, kalau untuk aturan sekolah, ya itu disepakati oleh kepala sekolah, guru, komite, orang tua siswa, ataupun siswa itu sendiri. Jadi disepakati, didiskusikan bersama bagaimana aturan-aturan yang akan kita jalankan di sekolah ini. Terus apakah aturan itu bisa kita sepakati bersama hanya guru pribadi? Bisa Pak, bisa. Di dalam kelas itu kita bisa terapkan aturan itu. Apabila kita mengajar sebagai guru mata pelajaran, maka saya buat aturan kelas untuk guru atau untuk pelajaran PJOK atau untuk pelajaran matematika. Kemarin kali telah gunakan itu, saya buat aturan kelas ataupun keyakinan kelas untuk pelajaran informatika.
Jadi kami telah susun bersama. Saya berikan kepada siswa. Coba tuliskan satu aturan atau dua aturan ataupun dua keyakinan yang kamu inginkan di dalam kelas kita. Dia tuliskan, kemudian kita sepakati bersama. Dari sekian banyaknya yang telah dituliskan, kurang lebih ada 27 siswa. Dari sekian banyak aturan yang dituliskan, ternyata ada beberapa yang bersama antara siswa 1 dan siswa 2. Dan saya rangkum menjadi kemarin kurang lebih 15 aturan yang kita sepakati bersama antara saya dengan siswa kelas 84. Dan situ apa? Dan situ kesepakatan itu kita pegang untuk ditetapkan atau diterapkan di kelas informatika saja. Karena kenapa? Karena kesepakatan saya dengan siswa kelas 84. Kalau kelas 85 gimana? Kelas 85 beda lagi. Karena kenapa? Aturnya saya dengan kelas 85. Terus bagaimana saya sebagai wali kelas? Sebagai wali kelas itu lebih baik lagi, yaitu menerapkan aturan di kelas itu. Bagaimana selama proses 1 semester atau 1 tahun selama dia menjadi wali kelas, aturan atau keyakinan seperti ini loh. Ya, seperti misalkan tadi saya katakan di awal, misalkan dalam proses belajar dilarang membuang sampah sembarangan. Kita ganti dulu menjadi buanglah sampah pada tempatnya. Sehingga apa? Aturan-aturan itu yang awalnya kita berpikir di arah negatif, kita bawa ke dalam ranah-ranah positif. Tapi lagi-lagi untuk aturan sekolah dibuat bersama-sama dengan warga sekolah lainnya. Ya, jadi itu semoga nanti kita bisa buat aturan. Ya, semoga proses itu kita bisa buat bersama-sama bersama dengan warga-warga sekolah lainnya untuk membahas terkait dengan aturan sekolah atau keyakinan sekolah lainnya. Mungkin seperti itu, Pak. Ya, jadi ini sebenarnya kita membahas di keyakinan kelas ini setelah materi ini. Nah ini, tadi saya berikan contoh dari dahulu. Ini saya kerja bersama-sama. Misalkan ada guru yang berkata, saya kecewa sekali dengan kamu. Ini kira-kira posisi kontrol apa? Saya kecewa sekali dengan kamu. Membuat merasa bersalah. Ya, benar sekali. Kedua, kamu tidak pernah melakukan yang benar. Kamu tidak pernah melakukan yang benar. Iya, pemantau. Artinya ini bisa juga membuat merasa bersalah, tetapi karena ini tidak dilakukan dengan benar, seolah-olah ini pasti aturan yang ada. Maka dibatasi aturan, maka kamu tidak pernah melakukan yang benar. Kayak ini adalah lebih kita adalah pemantau. Ada aturan di belakangnya yang mendampingi kata-kata ini. Ketiga, apa rencana untuk menyelesaikan masalah yang terjadi? Manajer. Ayolah lakukan demi bapak ibu guru ya. Ya, teman. Terakhir, kamu tidak akan pernah Pak Guru berikan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Iya, hukuman. Karena hukumnya dinilai secara psikis dia sudah didorong. Kamu tidak akan dapatkan nilai kalau begini. Ya. Padahal katanya ada solusi, yaitu bagaimana dia mengerjakan tugas dengan mungkin waktu tambahan ataupun hal-hal lainnya. Mungkin seperti Bapak Ibu ya, tapi nanti kita akan diskusi lagi bagaimana sebenarnya proses yang kontrol yang terbaik yang bisa kita terapkan. Tapi kalau dalam ini itu posisi kontrol yang terbaik adalah sebagai manajer, ya. Dan bisa kita selesaikan, guru mampu menyelesaikan masalah yang terjadi dalam diri siswa pada saat mata pelajarannya. Wali kelas menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam diri siswa pada saat ketika dia menaunginya. Dan ketika masalah tersebut besar bisa diarahkan ke BK, bahkan hingga tingkat ke siswaan. Seperti itu. Jadi bisa kita step by step proses penyelesaian masalah itu. Karena ada beberapa yang bisa yang tidak perlu dikatangani, cukup guru mapel ataupun wali kelas menangani itu. Oke, kita beralih tadi yang terkait oleh Pak Ahmad terkait dengan keyakinan kelas atau kalau bahasa sebelumnya adalah peraturan kelas atau peraturan sekolah. Tapi pasti pertanyaan, kenapa sih harus keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Kenapa sih keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Kenapa? Karena kalau kita berbicara aturan itu selalu efeknya adalah dari guru ke siswa satu arah. Aturan yang dibuat dari guru ke siswa, kemudian aturan katanya
tergabung antara positif negatif. Sehingga kenapa diarahkan keyakinan kelas? Agar hal-hal yang tertuang dalam keyakinan kelas tersebut itu lebih simpel, kemudian lebih positif untuk ditanggapi oleh siswa. Hal ini bisa kita lihat bagaimana pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas tersebut itu bersifat abstrak, tidak langsung mengikat. Jadi abstrak. Contoh kayak gini Bapak Guru. Yang disiplin, datang tepat waktu di sekolah. Hanya itu saja, datang tepat waktu di sekolah. Dia langsung datang pukul 07.00 misalnya seperti itu. Jadi masih abstrak, datang tepat waktu di sekolah. Tetapi ini timbul bagaimana siswa. Jadi bisa kita arahkan lagi ke arah yang bahwa sekolah kita masuk ke ini. Itu penjelasan dari umumnya. Dia jika keyakinan kelas dan jelas secara umum bersifat abstrak, tetapi akan diteruskan kepada penjelasan-penjelasan di dalam sekolah, baik itu secara lisan ataupun tulisan. Kemudian berupa pernyataan universal, masih pernyataan secara umum. Ya. Ketiga, dibuat dalam bentuk pernyataan yang positif. Ini tadi kata dilarang membuang sampah sembarangan menjadi buanglah sampah pada tempatnya. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat. Ini yang paling penting Bapak Ibu Guru. Kenapa sedikit saja agar mudah diingat? Karena banyak sekali aturan di desa kemarin. Aturan kita itu sangat banyak sekali. Sampai kita sendiri lupa apa sih aturan sekolah? Apa benar aturan ini ada di sekolah? Karena saking banyaknya dari A sampai Z aturan itu dibuat, tapi kita bingung. Betulkah yang ini ada di aturan sekolah? Betulkah ini ada di aturan sekolah? Jangan sampai kita yang Pak tadi, jangan sampai satu pikiran ini belum tertuang dalam aturan sekolah. Tetapi kalau kita buat bersifat abstrak, misalkan katanya itu memakai seragam sekolah sesuai jadwal, atau menggunakan pakaian sekolah ataupun menggunakan identitas sekolah dengan sesuai dengan yang dimiliki. Maka itu sudah meliputi semua, baik itu pakaian, baik itu rambut, baik itu sepatu, tapi sudah meliputi semua. Jadi langsung teradopsi semua aturan yang ada. Makanya diarahkan ke keyakinan dan cukup sedikit saja, tidak perlu A sampai Z yang bahkan guru sendiri tidak hafal dengan aturan itu. Kemudian disesuaikan dengan kondisi kelas atau sekolah sehingga mudah diterapkan. Jadi lagi-lagi disesuaikan dengan kondisi sekolah yang ada. Lagi-lagi disesuaikan dengan kondisi sekolah yang ada. Kalau kita mungkin tidak sesuai ya jangan diambil, tapi kita gunakan. Jadi seperti tadi antara 84 85 pasti berbeda karena kondisi kelas yang berbeda. Kemudian semua warga sekolah atau kelas dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas. Jadi bukan kalau keyakinan sekolah atau peraturan sekolah bukan hanya kurikulum yang buat atau kepala sekolah yang buat kemudian diseluruhkan, sepakat atau tidak, tapi dari kertas kosong yang terlebih dahulu sama-sama membuat atau menyusun keyakinan kelas atau peraturan kelas tersebut. Makanya tadi dimulai sedikit, kemudian bersifat abstrak karena langsung meliputi hal-hal yang sebenarnya sudah sama, tetapi dijadikan satu rukun. Jadi langsung saya ambil semua, walaupun dia ada kayak dilarang berkelahi, dilarang merokok, dilarang ini, dilarang itu, mungkin bisa diambil, saling menghormati dan menjaga kedamaian sekolah. Langsung semua ada. Dilarang itu, dilarang membuat pagar, dilarang membuat sampah sembarangan misalkan, itu harus ada semua dalam misalkan menjaga kedamaian sekolah. Jadi satu kalimat mencakup semua, begitu. Ya. Dari seperti Bapak Ibu. Nah, terakhir materi terkait dengan segitiga restitusi. Mungkin bisa dibaca. Apa segitiga restitusi? Segitiga restitusi merupakan suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru dan murid untuk mendapat atau menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab terhadap permasalahan yang dialami. Jadi ada dialog antara guru dan murid, bukan guru saja yang berbicara, murid dia. Ya. Jadi ada dialog antara guru dan murid. Bagaimana kamu menyelesaikan masalah tadi seperti yang kita
bahas tadi bagaimana solusinya dan bagaimana hal-hal yang bisa kamu bertanggung jawab terhadap masalah yang kamu buat. Terus bagaimana proses awalnya segitiga restitusi? Segitiga restitusi dimulai dari menstabilkan identitas. Sebentar kita bahas. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Hal-hal itu apa? Hal-hal itu apa? Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Maksudnya apa? Itu berdasarkan prinsip bahwa orang yang berbuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi kita ketika siswa berbuat salah, tidak kita langsung hakimi bahwa kamu salah, tetapi kita bisa katakan berbuat salah itu tidak apa-apa. Ya pasti ada manusia yang selalu berbuat salah. Kemudian kedua, bisa juga kita katakan tidak ada manusia yang sempurna. Jadi apa kesalahan yang diputus? Baik kita terlambat dan sebagainya. Nah, tapi kita sebagai kita sebagai guru pernah juga kita lakukan ketika kita menjadi siswa terlambat. Pernah. Itu hal-hal lain yang mungkin siswa itu pernah alami. Kemudian saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Artinya kita padasi bahwa itu memang salah dengan kata-kata seperti ini misalkan. Kemudian kita bisa menyelesaikan masalah ini. Kemudian bapak guru tidak ingin mencari siapa yang salah. Kayak misalnya kayak tadi contoh tadi kasus dia pecahkan kaca. Tapi bapak ibu guru ingin mencari solusi dari masalah ini. Jadi kalau kita pecah kaca, kita tahu dia salah, kita pecah kaca, tapi bukan mencari siapa yang salah. Saya tahu dua ini, misalnya kemarin Pak Ahmad yang menyelesaikan saya itu, dua ini dua salah. Tapi Pak Ahmad tidak malah, saya tahu dia salah ini, tapi dia tidak pikirkan bagaimana salah ini, tapi bagaimana solusi dari masalah ini. Gitu. Dan yang ketiga, terakhir, kamu berhak merasa seperti itu. Ini mungkin ketika dia marah, karena dijelek-jelekan orang tuanya, mungkin kemarin ada kasus dijelek-jelekan orang tuanya, ya pasti dia marah. Maka pasti kita akan katakan tidak perlu kita marahin dia. Kita katakan, ya saya tahu kamu marah, kamu berat bersama seperti itu. Karena kamu bakal bela kepentingan orang tua atau bela kepentingan pribadi dan lain sebagainya. Maka langkah ini atau kata-kata ini, ya ini tidak paten bahwa dalam kata ini harus kita gunakan. Kita bisa gunakan kata-kata yang lain yang sesuai dengan kebutuhan siswa kita dalam proses menstabilkan identitas. Ya, selanjutnya ada terkait dengan menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan apa? Terkait dengan prinsip teori kontrol, bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Apa termotivasi secara intrinsik? Yaitu termotivasi dari dalam diri siswa. Kata-katanya seperti apa? Ini apa keyakinan kelas kita yang telah kita buat bersama. Lagi-lagi apa yang telah kita buat bersama. Ya, yang kita buat bersama. Kemudian nilai-nilai kebajikan apa yang telah kita sepakati, ya, dan kebajikan apa yang telah kita sepakati. Jadi harus ada aturan yang dikatakan Ahmad tadi. Ahmad keyakinan kelas yang sepakat tadi. Jadi yang dikatakan Ahmad benar, harus ada yang telah kita buat yang dibuat secara bersama-sama. Kemudian seperti apa gambaran kelas yang ideal menurut kamu? Ya kita sampai ke situ. Bagaimana sih kelas ideal menurut kamu? Gitu. Dan terakhir, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa untuk menyelesaikan permasalahan Anda? Ya, sampai situ. Terakhir, oh iya, terakhir sudah terakhir menanyakan keyakinan. Depannya. Iya, sampai situ, Bapak Ibu Guru ada yang menanyakan? Sampai menanyakan keyakinan? Ada? Oke, kalau tidak ada, kita tutup. Bapak Ibu Guru, saya tutup dengan kalimat ini. Iya, tutup. Ya, dalam penerapan disiplin positif, hendaknya sebagai guru perlu lebih dalam memahami murid tentang bagaimana kebutuhan murid itu sendiri, bukan bagaimana guru mengajar, sehingga posisi kontrol guru dapat dilakukan secara maksimal. Marilah kita terus menjadi guru pembelajar sepanjang hayat, guna mencerdaskan kehidupan peserta didik kita di masa depan. Oke, seperti itu Bapak Ibu Guru, terima kasih. Kami akhirnya ucapkan kita berdua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.